Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nustakina, NIM 19 12 52 4. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan saya, yaitu tentang materi dari Pak Wawan. Judul materi yang pertama yaitu pemeriksaan fisik pada pasien HIV dan AIDS. Sistematik pemeriksaan fisik itu ada 5. Yang pertama infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang pertama yaitu infeksi. Infeksi merupakan langkah pertama dalam pemeriksaan seorang pasien atau bagian tubuh atau juga general survey. Status mental, adapun beberapa di antaranya yaitu status mental, langkah atau cara berjalan, postur, cara bicara atau speech, kulit, pergerakan tubuh, bau nafas, dan status gizi. Yang kedua yaitu palpasi. Metode, adapun beberapa bagiannya. Yang pertama yaitu metode. Metode merupakan meraba menggunakan 1 atau 2 tangan. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan membedakan ukuran, konsistensi, tekstur, lokasi, suhu, rasa, nyeri pada organ atau bagian tubuh. Yang ketiga yaitu konsistensi. Konsistensi ini yaitu dilakukan dengan cara diraba dengan ujung jari tergantung pada densitasnya dan ketegangan dinding organ tubuh yang berongga. Dan hasilnya seperti konsistensi lunak, kenyal seperti karet, atau keras seperti batu. Dan selanjutnya yaitu paling baik dideteksi dengan ujung jari atau kering, yaitu terasa kering, kasar, halus, tunggal, berkelompok, atau noduler. Adapun pembagian palpasi, yang pertama yaitu palpasi pada dada, yang kedua palpasi pada jantung, dan yang ketiga yaitu palpasi pada abdomen. Dan selanjutnya yaitu perkusi. Perkusi ini metodenya yaitu dengan mengetukkan pada bagian tubuh yang menggunakan jari dengan menggunakan jari tangan atau alat kecil untuk mengevaluasi ukuran, konsistensi, batas, atau adanya cairan dalam organ tubuh. Ini juga dibagi yaitu perkusi menghasilkan bunyi atau tipe jaringan di dalam organ, dan perkusi untuk pemeriksaan dada ataupun abdomen. Perkusi ini juga dibagi 2 yaitu perkusi jantung dan paru, dan juga perkusi abdomen. Yang keempat yaitu auskultasi. Metodenya yaitu dengan cara mendengarkan bunyi yang berasal dari dalam tubuh yang meliputi frekuensi, intensitas, durasi, dan kualitas. Selanjutnya frekuensinya yaitu ukuran jumlah getaran sebagai siklus per menit. Sebagai siklus yang banyak terdeteksi dan menghasilkan frekuensi tinggi dan sebaliknya. Dan yang selanjutnya yaitu intensitas. Intensitas auskultasi yaitu ukuran kerasnya bunyi dalam desibel, lamanya disebut durasi. Dan auskultasi paru. Dan materi yang kedua yaitu penata laksanaan pada pasien dengan HIV atau AIDS dan juga terapi ARV. Alur tata laksana HIV-nya yaitu yang pertama ada pra-ARV, dan selanjutnya yaitu ada pemberian ARV, dan yang ketiga yaitu ada post-ARV. Adapun yaitu persiapan sebelum ARV. Yang pertama itu edukasi. Edukasi itu makna tes hasil positif yang menerima kenyataan. Paket pelayanan akan didapatkan oleh pasien yaitu screening TB. Dan edukasi kepatuhan minum obat. Adapun rencana memonitoring hasil pengobatan, dan informasi tentang pencegahan seperti penggunaan kondom, manfaat sirkulasi, dan vaksinasi. Dan notifikasi pasangan. Adapun tempat rujukan ARV yang ada di daerah tersebut, dan juga pastikan
Pastikan diagnosis HIV benar. Pastikan sudah memahami dan menerima status HIV. Dan juga infeksi oportunitas dan tidak ada alergi dan efek samping obat sepulu dan koinfeksi. Dan juga ada tindakan infusensi organ, adanya tidak penyakit penyerta atau vitamin K, dan adanya pendamping pengawas minum obat dan pekerjaan dan aktivitas pasien, dan juga jaminan pembayaran. Adapun pembagiannya yaitu yang pertama ada vaskuler, yang kedua ada infeksi, yang ketiga ada trauma, dan keempat ada autoimun. Dan pembagian yang kelima yaitu ada metabolik, idiopatik, neoplasma, dan kongenital. Selanjutnya yaitu tujuan dari terapi ARV. Yang pertama yaitu menurunkan virus dalam darah sampai tidak terdeteksi dan mempertahankannya. Dan yang kedua yaitu memperbaiki kualitas hidup. Yang ketiga ada mencegah infeksi dari oportunitis. Selanjutnya mencegah progresi dari penyakit dan mengurangi transmisi kepada yang lain. ARV menurunkan stigma dan ARV mencegah penularan. Update terapi ARV. Yang pertama update, yang kedua PIPEP, yang ketiga PFEP dan ripivirin dan dolutegravir. Dan selanjutnya itu ralvirin. Dosisnya yaitu 1 kali 1 tablet, dan juga efek samping ruam dalam penyakit kepala minimal. Dan selanjutnya materi yang ketiga yaitu ada escape HIV dengan COVID. Di sini kita lihat escape HIV dengan COVID yang selanjutnya ada pengaruh COVID-19. Pengaruh yang pertama yaitu transportasi untuk yang ke dokter, RS, dan puskesmas. Selanjutnya mengambil obat dan diperiksa ke lab. Pengaruh yang kedua yaitu takut tertular. Takut tertular ini, dan juga ada takut tertular oleh virus lain. Yang ketiga ada takut kehabisan obat yang dialami oleh warga Sukabumi. Dan selanjutnya yaitu rawat inap atau tersangka PDP. Dan selanjutnya rapid test tidak gratis. Itu merupakan pengaruh dari COVID-19. Dan selanjutnya yaitu adapun pengobatan dari COVID. Belum ada obat antivirusnya, yaitu selama ini belum ada ditemukan obat dari COVID-19. Hanya ada obat penangkalnya saja, yaitu vaksin. Dan setelah itu pengobatan suportif, demam, batuk, dan sesak, oksigen, ICU, ventilator. Dan juga ada heparin, obat anti bekuan darah. Dan selanjutnya fungsi organ vital harus dijaga, dan juga dexamethasone. Kesimpulannya yaitu siapapun bisa tertular corona. Orang yang menderita virus HIV atau juga disebut dengan ODA juga rentan dengan terkena virus HIV karena imun para ODA itu sangat lemah. Jadi virus corona itu menyerang penderita ODA kemungkinannya besar. Dan juga obat tidak boleh putus komorbid. Sebaiknya orang yang menderita ODA terus-menerus meminum obat sesuai dengan instruksi dokter supaya tidak tertular oleh virus COVID-19. Dan juga video call dengan relawan atau konset. Dan juga mengonsumsi terus-menerus yaitu ARV atau antiretroviral atau obat-obat lain. Dan bagi penderita ODA sebaiknya kita memakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan kita biasakan hidup sehat dan
selalu mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi seperti sayuran, buah-buahan, dan juga daging-dagingan. Pokoknya makanan yang bergizi. Dan sebaiknya ODA itu kita anjurkan untuk stop merokok. Karena walaupun orang tidak ODA, sebaiknya kesehatan bagi perokok dihentikan karena rokok itu dapat merusak organ tubuh. Dan selanjutnya yaitu faktor risiko kegawatan. Adapun faktor-faktor risiko kegawatan di sini kita lihat dari usia lebih dari 65 tahun ke atas. Kebanyakan orang yang menderita ODA atau menderita virus HIV itu usianya itu 65 tahun ke atas, karena pada usia tersebut sudah menjadi usia lansia awal. Lansia awal ini imunnya sudah lemah, badan daya tahan tubuhnya sudah lemah, jadi mudah diserang oleh virus. Dengan itu sebaiknya kita selalu menjaga kebersihan. Dan yang kedua yaitu usia berapapun. Di sini kita lihat virus yang akan menyerang tubuh itu tidak melihat usianya, baik itu masih muda, balita, anak-anak pun sudah dewasa ataupun remaja juga dapat diserang oleh virus. Kita lihat pembagiannya di sini, HIV tidak terkontrol atau putus obat. Sebaiknya orang yang terkena virus HIV terus-menerus mengonsumsi obat sesuai dengan kepatuhan yang dianjurkan oleh dokter. COVID, penyakit paru obstruktif dan alenahun, perokok dan asma, penyakit jantung. Jadi di sini orang-orang yang juga mudah terkena HIV itu orang perokok, asma, penyakit jantung berat, imunitas amat rendah. Di sini bagi kita lihat virus ini akan mudah masuk kepada orang yang imunitasnya rendah, dan juga obesitas, dan juga orang yang menderita penyakit diabetes tidak terkontrol. Jadi kesimpulannya kita lihat di sini, bagaimanapun kita harus selalu menjaga kebersihan tubuh. Karena virus itu akan masuk ke dalam tubuh kita tidak setentu pun, dan kita juga menjaga kebersihan, menjaga pola makan, dan selalu berolahraga, dan selalu menjaga protokol kebersihan, protokol kesehatan kita, dan selalu kita patuhi anjuran-anjuran yang diberikan tenaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.